Banyak orang yang berseru sama Tuhan supaya Tuhan menolong mereka, tapi mereka sendiri tidak mau menghidupi firman Tuhan. Lucu sekali, seperti kita sering ngomong sama anak kita misalnya, mama suruh kamu ini dan itu, kamu nggak mau dengar. Kamu nggak mau taat sama orang tua, tapi tiap kali kamu punya keinginan, orang tua harus turutin kamu. Sering kan orang tua ngomong gitu kan, anak cuma mau diturutin kemauannya tapi nggak mau taat sama orang tua. Nah sama dengan firman Tuhan, kalau kita banyak nuntutnya sama Tuhan, banyak maunya sama Tuhan, kita juga harus mau melakukan firman Tuhan. Lukas 6 ayat 46 berkata gini, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Dengar baik, orang yang mengasihi Yesus pasti melakukan perintahnya. Banyak orang yang berpikir ikut Tuhan itu enak, banyak berkatnya. Tapi baca ayat firman Tuhan ini. Yesus tidak menjanjikan hidup kita tanpa tantangan. Justru dikatakan akan datang air bah dan banjir. Akan datang ujian yang menguji iman kita. Nah, orang yang hidup di atas dasar firman Tuhan akan tetap kuat menghadapi badai kehidupan. Sebaliknya, orang-orang yang tidak melakukan firman, tidak menghidupi firman, ketika masalah datang, badai kehidupan menyerang, mereka tidak akan sanggup bertahan. Iman mereka gampang jebol, gampang roboh. Ada orang yang berkata gini, dulu waktu aku belum ikut Tuhan sungguh-sungguh, aku mabuk-mabukan, aku hidup ngacur-ngacuran, tapi hidupku diberkati. Uang mengalir tiada henti. Tapi kenapa setelah aku ikut Tuhan, aku mau hidup baru, hidupku susah, rezeki seret. Saya mau kasih tahu, iblis nggak akan senang ketika kita berbalik dari jalan kita yang salah untuk kembali kepada Tuhan. Iblis nggak akan senang ketika kita mau bertobat dari dosa-dosa kita dan mulai ikut Tuhan. Iblis akan menguji iman kita supaya kita berbalik lagi kepada Dia. Nah, kita yang harus bertahan. Orang ikut Tuhan jangan hanya ingin berkatnya. Yesus bilang akan datang air bah dan banjir. Tapi orang yang hidup di atas dasar firman Tuhan, mereka akan kokoh berdiri. Nah, apa yang jadi dasar hidupmu hari ini? Kalau hanya karena teman engkau kecewa, kalau hanya karena hamba Tuhan engkau kecewa, lalu engkau meninggalkan iman kepada Tuhan, saya mau bertanya, apa salah Tuhan? Apakah engkau sudah hidup melakukan firman Tuhan? Kalau engkau sakit hati sama orang dan engkau nggak bisa mengampuni, jelas engkau tidak hidup di atas dasar firman Tuhan. Orang yang hidup dalam kebenaran firman tuh gini, firman Tuhan udah bilang, barang siapa tidak mengampuni kesalahan orang lain, Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan dia. Berarti kalau kita mau mengasihi Tuhan, kita harus mengampuni orang lain juga. Kita harus sadar bahwa semua orang bisa bikin salah. Nah, kita akan tetap kuat berdiri karena yang jadi dasar, jadi pedoman adalah firman Tuhan, bukan perasaan. Banyak orang hidup tuh ngikutin perasaan. Saya feeling begini, saya feeling begitu. Enggak, firman Tuhan yang harus jadi pedoman apapun keadaan kita. Yesus itu banyak melalui tantangan dan cobaan di dunia. Begitu banyak orang-orang jahat yang mengelilingi dia. Orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam, orang-orang Saduki berusaha menjatuhkan Yesus. Yesus itu dicobai oleh iblis, tapi Yesus tetap teguh berdiri karena dia mendengarkan apa yang Bapa katakan. Ibrani 2 ayat 18 berkata, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Kita akan menghadapi banyak tantangan selama hidup di dunia, tapi orang-orang yang mengasihi Tuhan akan melakukan firman Tuhan. Omong kosong kita bilang kita cinta sama Yesus kalau kita tidak mau ikut firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 21 berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Perhatikan baik, Yesus akan menyatakan dirinya kepada orang-orang yang mengasihi dia. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, mau melakukan firman Tuhan, hidupnya akan dipimpin sama Tuhan.
Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.